Halo Sobat Mantap, berjumpa kembali di Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Bersama saya Rina yang akan menemani Oksidasi episode kali ini. Di episode kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Masruroh atau yang kita sering sapa, Bu Imas. Beliau merupakan pengawas farmasi dan makanan ahli madya di Direktorat Standarisasi OTSKK. Assalamualaikum Ibu Imas. Waalaikumsalam Rina. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Rina. Gimana kabar Rina? Alhamdulillah baik juga Ibu. Hari ini kita akan membahas topik penting nih yang sering ditanyakan oleh pelaku usaha mengenai kosmetik, yaitu apakah uji cemaran kosmetik dilakukan pada setiap batch. Nah Ibu, sebelum kita menjawab pertanyaan itu Bu, kita bicara soal cemaran. Mungkin banyak pelaku usaha yang belum paham. Sebenarnya kenapa sih pengujian cemaran ini penting? Ya, uji cemaran itu penting karena jadi salah satu parameter utama untuk memastikan produk kosmetik itu benar-benar aman dan bermutu untuk digunakan. Oke, jadi itu hal yang penting ya Bu dan wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Nah, bicara soal kewajiban nih, sebenarnya mengenai uji cemaran ada di peraturan mana Bu? Terkait pengujian cemaran ini, pengaturannya terdapat dalam Peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2024 tentang batas cemaran dalam kosmetik, di mana dalam peraturan tersebut diatur mengenai batasan cemaran kosmetik, baik cemaran mikroba, logam berat maupun cemaran kimia. Oke, berarti itu sudah tertuang di peraturan semua ya Bu. Nah, sering juga nih Bu pelaku usaha bertanya, karena uji cemaran kan harus dilakukan ya di produk kosmetik. Betul. Apakah artinya pengujian itu harus dilakukan setiap batch? Padahal kan kalau pengujian itu butuh biaya ya Bu. Dan kalau dilakukan setiap batch pasti biayanya juga cukup besar. Nah itu gimana sih Bu? Kekhawatiran itu memang sering muncul ya, tapi sebenarnya kalau kita kembali ke prinsip CPKB, di mana di dalam CPKB itu semuanya sudah jelas ya, bahwa semua kosmetik yang diproduksi pada saat pelulusan produk itu harus memenuhi spesifikasi produk jadi yang telah ditetapkan oleh Kepala Bagian Pengawasan Mutu. Nah, dalam spesifikasi produk jadi tersebut tercantum parameter uji termasuk uji cemaran. Nah, spesifikasi produk dan hasil uji selain disimpan dalam dokumen CPKB juga harus disimpan dalam DIP atau dokumen informasi produk. Nah, Ibu, apabila pengujian itu tidak dilakukan setiap batch itu bagaimana Bu? Boleh nggak? Apabila pelaku usaha tidak melakukan uji pada setiap batch, maka pelaku usaha harus dapat menjamin bahwa semua produk yang diproduksi dan diedarkan itu telah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, yaitu memenuhi keamanan, manfaat dan mutu, serta harus dapat dibuktikan apabila ada temuan di lapangan oleh Badan POM. Berarti ketentuan yang tadi Ibu sebutkan tuh berlaku untuk semua kosmetik ya Bu? Iya, betul. Hal ini juga berlaku untuk kosmetik impor ya, di mana spesifikasi produk jadinya itu juga harus tercantum sama pengendalian cemaran, itu harus juga disimpan dalam DIP. Oke, baik Bu. Nah, kalau kita melihat sekarang Bu kondisi di lapangan, bagaimana kalau misalkan pelaku usaha tidak memiliki laboratorium sendiri Bu? Nah, meskipun pelaku usaha tidak memiliki laboratorium, maka pelaku usaha ini tetap wajib menjamin atau memastikan bahwa setiap batch itu harus memenuhi spesifikasi produk jadi termasuk uji cemaran yang telah ditetapkan oleh Kepala Bagian Pengawasan Mutu. Jadi pengujian itu bisa dilakukan di laboratorium eksternal yang terakreditasi. Oke, tadi bahas pengujian ya Bu. Sekarang kalau pengawasan Bu dari sisi Badan POM, bagaimana cara Badan POM mengawasi produk-produk itu agar terjamin mutunya, manfaat, keamanannya itu seperti apa Bu? Badan POM melakukan pengawasan itu melalui pre-market dan post-market surveillance. Nah, pada saat post-market surveillance ini dilakukan saat inspeksi. Apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan, maka pelaku usaha harus membuktikan produknya itu memenuhi syarat melalui hasil uji pada return sample. Return sample ya Bu. Nah, kalau ternyata return sampelnya itu tidak memenuhi syarat juga, itu bagaimana?
ya Badan POM akan memberikan sanksi kepada pelaku usaha tersebut untuk melakukan penarikan kosmetik dari peredaran dan selanjutnya untuk dilakukan pemusnahan. Nah, ketentuan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Oke, jadi memang pengujian cemaran itu wajib ya Bu dilakukan Ya. oleh pelaku usaha Ya. untuk menjamin kosmetik yang diedarkan atau diproduksi itu aman, bermutu, kemudian bermanfaat Ya, Bu. betul. Nah, tadi kan Ibu bilang ini ketentuannya kan terkait pedoman CPKB ya Bu. Nah, itu peraturannya itu di mana Bu? Bisa dilihat di peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Badan POM nomor 25 tahun 2019 tentang pedoman CPKB. Nah, kalau misalkan teman-teman Bu mau download peraturan-peraturan CPKB, terus tadi Ibu sempat menyebutkan peraturan uji cemaran ya Bu. Nah, itu di mana Bu paling mudah? Bisa di-download atau diunduh di subset standar OTSKK atau di subset jdih.pom.go.id. Oke, berarti teman-teman bisa download di situ ya. Iya. Oke, baik Bu Imas, terima kasih banyak Ibu atas penjelasan dan waktunya. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi pelaku usaha untuk tetap menjamin kosmetik yang diedarkan maupun diproduksi terjamin aman, bermutu dan juga bermanfaat. Oke. Bagi sobat mantap yang masih punya pertanyaan, bisa langsung menghubungi layanan konsultasi kami, dapat diakses melalui website kami di standar-otskk.pom.go.id. Sekian episode oksidasi kali ini. Semoga informasinya dapat bermanfaat. Sampai jumpa di episode oksidasi selanjutnya. Terima kasih. Dadah.